Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Terjatuh akibat berbenturan dengan motor lain, 2 pengendara motor di Samarinda tewas mengenaskan terlindas ban truk. Ratusan botol miras ilegal disita dalam razia yang digelar petugas gabungan. Di Tarakan, Kalimantan Utara, harga daging dan telur ayam terus melonjak akibat pasokan berkurang. Akibat hujan lebat, banjir merendam Jalan Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda pada Jumat siang. Sejumlah pengendara nekat menerobos. Namun derasnya luapan air dan dalamnya genangan membuat mesin motor mati. Warga berharap pemerintah kota mampu mengatasi persoalan banjir. Mereka begitu berharap karena banjir dianggap sudah sangat menyusahkan. Upaya untuk mengevakuasi sebuah minibus dilakukan petugas di Jalan Somber, Balikpapan Utara, Minggu siang. Ini dilakukan setelah mobil tersebut terseret pergerakan tanah dan nyaris menimpa rumah warga yang ada di bawahnya. Warga menyatakan peristiwa ini bermula saat tembok penahan tanahnya tiba-tiba runtuh sesaat setelah diguyur hujan deras. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak atau Barak Senin siang menggelar aksi damai di depan kantor DPRD dan Balai Kota. Di antara fokus perhatian pedemo adalah persoalan banjir hingga kelangkaan BBM. Selain itu, pedemo juga membawa isu nasional tentang kenaikan tarif NJOP PBB. Pedemo menilai kenaikan tersebut dinilai mencekik rakyat. Demonstrasi yang berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Kaltim memanas pada Senin petang. Ini karena massa belum membubarkan diri meski hingga batas waktu menyampaikan aspirasi berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk membubarkan massa, petugas akhirnya mengerahkan mobil water cannon. Pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, seluruh pasukan pengamanan ditarik setelah massa pedemo berhasil dibubarkan. Empat mahasiswa Universitas Mula Warman ditetapkan menjadi tersangka peracikan bom Molotov. Bersama tersangka disita barang bukti 27 bom Molotov, 1 jerigen bahan bakar minyak serta kain perca yang digunakan sebagai sumbu. Akibat perbuatannya, keempat mahasiswa dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat dengan ancaman 12 tahun penjara. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang diduga menjadi otak perakitan bom Molotov. Barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg inilah yang disita polisi dari tangan 13 tersangka. Kapolresta Samarinda menyatakan narkoba ini merupakan hasil pengungkapan dari 8 laporan kepolisian. Dari jumlah tersebut terdapat 5 laporan yang ditangani Polresta dan 3 laporan ditangani Polsekta Sungai Kunjang. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup.
Satpol PP Samarinda dan Provinsi Kamis siang mendatangi sebuah bangunan di kawasan Jalan Suryanata Air Putih Samarinda yang diduga dijadikan tempat penyembunyian minuman keras. Upaya ini tidak sia-sia. Dari tempat tersebut, petugas menyita seratusan botol miras tanpa izin edar. Sebelumnya petugas juga mendatangi sebuah toko modern di kawasan Jalan Cendana. Tempat tersebut disasar karena dijadikan oleh oknum warga sebagai tempat parkir liar. Dari operasi ini, petugas gagal menemukan pelaku dan hanya menemukan beberapa lembar uang ribuan yang diduga milik juru parkir liar. Kita operasi gabungan berkaitan dengan miras dan penitipan parkir liar. Nah, di sini kita temukan tadi di satu titik di Jalan Suryanata ditemukan barang bukti sebanyak 96 Bu ya, 94 botol 24 kaleng ya. Itu yang miras di Suryanata. Sedangkan di Jukir liar di Indomaret Cendana itu kita temukan sejumlah uang sebanyak 16.000 dan jukirnya hilang, lari. Satpol PP Samarinda dan Provinsi memastikan razia semacam ini akan terus ditingkatkan. Itu dimaksudkan agar peredaran miras ilegal tidak lagi terjadi, termasuk jukir liar tidak lagi beroperasi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.